apakah ini juga dalam proses negosiasi untuk mengembalikan uang negara diminta? Ya uangnya nggak ada lagi sama saya sebesar itu. Kan udah didistribusikan ke semua orang. Kan banyak orang tuh Pak Eri. Banyak partai terlibat, banyak pejabat terlibat. Ini melibatkan orang-orang. Menurut saya, kalau mau kita betul menuntaskan dan negeri ini lepas dari jerat mafia dan membawa keberkahan, nggak usah pandang bulu Pak Eri. Itu masih Riza Halid itu. Iya. Yang bilang duitnya udah. Katanya. Menurut saya, ya nggak ada. Ya kan, apalagi Pak Prabowo kan, saya yakin dia tidak tersentuh ini. Ya kan, steril. Ya sudah, perintahkan saja. Usut tuntas. Kalau mulai metodologinya mulai dari 2018 ke bawah nggak ada masalah. Nanti setelah itu turun dong. Naik dulu baru turun seperti itu. Naik dulu baru turun. Oh, iya, belakang. Nah, dalam konteks ini, saya kira Ahok kan udah nyanyi-nyanyi. Wajib juga dipanggil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel. Kita jumpa lagi sore hari ini untuk bincang-bincang tentang topik yang menarik terkait dengan korupsi Pertamina. Ini menarik dan betul-betul sungguh menarik kalau kita menengok ke belakang ke sejarah waktu awal Pertamina yang dipimpin oleh Ibnu Sutowo, di mana di waktu pada saat itu yang namanya CIA, ya, agen daripada Amerika Serikat betul-betul bermain ya dalam Pertamina itu, karena memang kekayaan luar biasa dari Indonesia dari minyak itu sangat-sangat membuat iri banyak negara. Oleh karena itu Pertamina dari awal itu sudah digoyang sampai sekarang. Kasus yang terakhir ini kita ketahui kerugian negara itu udah betul-betul 1 kuadron, jadi 1.000 triliun yang betul-betul ini sangat cemaskan kita semua, karena ternyata selama ini rakyat Indonesia dibohongi, ya. Bukan saja menyangkut masalah oplosan, tapi ternyata juga penerimaan negara dari pajak hasil penjualan Pertamina ini juga entah kemana menguapnya gitu kan. Nah, kita ketahui juga bahwa Pertamina ini sekarang memang sedang kita ketahui karena kasus oplosan ini sedang ditahan oleh Kejaksaan Agung, dan juga kita ketahui ada tuntutan dari DPR, salah seorang anggota DPR minta supaya yang namanya Rizal Halid, itu mafia, kalau bahasa yang lain mafia minyak, itu coba berani tidak Kejaksaan Agung untuk memanggil yang bersangkutan. Nah, seperti kita ketahui, ini juga ada isu-isu yang menarik, isu yang sangat luar biasa mengagetkan kita, bahwa Riza Halid ini juga bermain, katanya sedang rapat di Kuala Lumpur untuk upaya menjatuhkan Prabowo, menggeser Prabowo. Ini karena mungkin bisnis minyaknya keuntungannya tidak mau diganggu mungkin ya, sehingga Riza Halid ini mau menggelontorkan berapa ratus mungkin T untuk menggulingkan Prabowo. Itu isu ya, dimana katanya rapatnya di Kuala Lumpur. Nah, untuk bahas ini sangat menarik, ya, ada unsur hukumnya, politisnya, dan juga macam-macam. Kita akan dengar dari pendapat dari Pak Ketua Umum Partai Masumi, Pak Dr. Ahmad Yani SH. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ini kan kita sudah yang berkali juga ya, membahas tentang kasus Pertamina ini. Betul. Dan memang kita tidak ingin kasus Pertamina ini redup. Ya kan, redup hanya pelaku-pelaku langsung, ya, Pak Eri. Dan tidak menyentuh aktor intelektualnya. Nah, itu betul. Saya tidak yakin, Pak Eri, kasus Pertamina ini hanya kebijakan ini diambil oleh Direktur Patra Niaga atau Direktur Patra Shipping itu, ya, anak perusahaannya Pertamina. Saya nggak yakin, karena ini menyangkut hal yang besar dan menyangkut orang besar dan melibatkan orang-orang besar. Melibatkan banyak orang, bukan 1-2 orang ini Pak. Itu seperti itu. Nah, jadi menurut saya nggak begitu yakin yaitu Erik tidak terlibat. Nggak yakin saya. Dugaan ya, atau dia mengetahui lah. Seperti itu. Apalagi kalau kita lihat bahwa dari skema, ya kan, bagan yang pernah beredar di media sosial, memang ada keterlibatan itu kan, orang-orang seperti itu. Dan kalau memang dia tidak, kenapa dia buru-buru ketemu dengan Jaksa Agung?
Seharusnya Jaksa Agung menolak. Karena ini dalam proses pemeriksaan. Karena apapun Menteri BUMN itu harus bertanggung jawab, Pak Eri. Berdasarkan Undang-Undang BUMN. Berdasarkan Undang-Undang BUMN, maka Menteri BUMN itu harus bertanggung jawab. Karena kan dia menetapkan dan dia mau mengontrol. Jadi di samping Dewan Komisaris, di situ ada Ahok, nanti kita bicara, maupun Dewan Direksi, dan juga ada pejabat-pejabat di BUMN itu sendiri. Dan dengan kasus yang sebesar ini, dengan melibatkan yang namanya Muhammad Reza ini, saya nggak yakin. Bahkan kalau kita lihat ceritanya Said Didu, ini masih zamannya presidennya SBY, awal atau ya pada waktu itu, dia diangkat menjadi segmen BUMN, kan dia didatangin orang, dipertemukan oleh orang itu dengan Reza Khalid ini kan, berdasarkan panggung. Dan dia menyatakan jangan diganggu dia. Justru jawabannya Said Didu, saya akan ganggu terus dia. Kan akhirnya tidak bertahan lama kan, Said Didu. Nah, dia ini hidup di 4 atau 5 presiden. Reza Khalid ini? Ya, dia tidak berkecimpung di zamannya Soekarno, mungkin masih kecil. Zamannya Pak Harto kan dia bagian, kalau kita lihat ini kan, dia ikut juga terlibat ini, ya kan. Dia dengan yang namanya keluarga Cendana, dia ikut juga ini. Nah, rejimnya Pak Harto jatuh, dia yang menggantikan posisinya ini untuk bermain ini. Nah, maka Gus Dur kan sebentar, ya kan. Nah, Ibu Mega kan transisi. Nah, di SBY apa betul? Kan bahkan dia dianggap juga sangat dekat juga seperti itu. Ya, katanya, saya nggak tahu. Bahkan orang-orang dekatnya SBY kan bagian juga yang sangat dekat juga. Makanya Pak Prabowo atau Kejaksaan ini mau memutus. Ini kita curiga nih. Yaitu kasus Pertamina 2018 ke atas. Oh. Ya gitu kan. Berarti 2018, 2019, 2020 kan. Memang 2018 ke bawah nggak ada Banyak hal yang seperti ini. Iya. Pertanyaan, apa iya nggak ada? Apa iya 2018 ke bawah itu murni? Saya nggak yakin, Pak Eri. Karena pada waktu saya di DPR, awal masuk, sudah ada ini kasus ini masuk ke kepolisian. Tapi benar bentuk yang lain. Mas persoalan minyak mentah ini, Pak Eri. Tapi akhirnya redup juga itu. Dan berkali-kali juga kan dia mau dipanggil. Ya kan? Dan bahkan kasus Papa minta saham, dia lolos kan? Itu zaman awal Jokowi kan? Ya, zaman awal. Justru Novanto yang masuk kan akhirnya kan. Dianya selamat. Kok dia selamat terus? Nah, kali ini menurut saya nggak mungkin. Nggak mungkin selamat. Ya, kenapa? Karena sudah menyentuh anaknya kan. Saya dengar ya anaknya ini kan hanya proforma saja. Seperti itu. Yang main dia sebetulnya. Ya, oleh karena itu menurut saya Kejaksaan Agung betul saya dukung Benny, sahabat teman saya ini, tapi jangan sekali jangan sekali terus-menerus suarakan Benny bahwa minta Jaksa Agung memanggil dan memeriksa Reza Khalid itu, ya kan? Seperti itu. Jadi menurut saya kunci. Nah, saya dengar ini informasi ini Pak Eri, ini informasi ini. Memang pada waktu ada diminta untuk mengembalikan uang, kan Pak Harto kan Pak Prabowo kan jadi ngomong juga. Saya nggak tahu. Pak Prabowo kan pernah dalam suatu kesempatan menyatakan balikin uang. Kalau malu datanglah tengah malam, ya kan? Diam-diam, asal uang dibalikin nih. Kan seperti itu. Nah, saya dengar apakah ini juga dalam proses negosiasi untuk mengembalikan uang negara diminta, ya uangnya nggak ada lagi sama saya sebesar itu. Kan udah didistribusikan ke semua orang. Kan banyak orang tuh Pak Eri. Banyak partai terlibat, banyak pejabat terlibat. Ini melibatkan orang-orang. Menurut saya, kalau mau kita betul menuntaskan dan negeri ini lepas dari jerat mafia dan membawa keberkahan, nggak usah pandang bulu, Pak Eri. Itu masih Reza Khalid itu? Iya. Yang bilang duitnya udah... Katanya. Menurut saya, ya nggak ada. Ya kan, apalagi Pak Prabowo kan, saya yakin dia tidak tersentuh ini. Dia kan steril. Ya sudah, perintahkan saja. Usut tuntas. Kalau mulai metodologinya mulai dari 2018 ke bawah nggak ada masalah. Nanti setelah itu turun dong. Naik dulu baru turun seperti itu. Naik dulu baru turun. Oh, iya, belakang. Nah, dalam konteks ini saya kira Ahok kan udah nyanyi-nyanyi. Wajib juga dipanggil. Pasti Ahok juga mengetahui ini. Gitu loh. Sorry, yang bagi itu 2018 ke sini itu siapa yang bagi? Kan itu kan Direktur Pertamina-nya panggil 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 kan sekarang kan.
Semua yang terlibat mulai dari Pertamina, kalau Menteri BUMN kan tetap Erik. Terus deputi yang membawa ini siapa seperti itu? Nggak, yang batasi itu siapa? Yang batasi kok nggak sampai dari awal? Baru ini Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung. Oh. Dia proses penyidikannya 2018 ke atas. Oke, itu sebagai langkah awal. Nggak masalah. Tapi jangan tidak boleh menutup kemungkinan 2018 ke bawah. Iya. Siapapun yang terlibat, menurut saya sikat habis Pak Eri. Iya. Tuntas setuntas-tuntasnya. Ya, Ya, itu gitu. menarik kalau membahas yang namanya Riza Khalid ini ya, Iya. begitu seperti apa tak tersentuh gitu ya. Ya kalau dari yang sempat kita beredar ya, ini yang kita ada, Profilnya ya ada profilnya ini, ya kan, bagaimana dia sempat juga mencoba membeli pesawat Sukhoi kan, Sukhoi. di Moskow, dari Moskow, melalui PT Dwi Pangga, ini kan PT Dwi Pangga Sakti Prima ini kan perusahaannya dia, Iya. ya kan, tahun 1997, ini kan belum order reformasi, Belum. kita tahun 98, ya, terus dia juga kekayaannya yang tercatatnya 415 juta dolar. Saya nggak yakin ya, menurut saya lebih dari itu. Jauh lebih dari itu. Ya kan? Yang disebut saudagar minyak. Ya kan? Disebut raja minyak. The gasoline godfather. Bisnis minyak. Betul. Ya. Bahkan orang dulu tidak mampu membubarkan petrol. Seolah-olah petrol ini di bawah kendali dia, seperti itu Pak Eri. Oh, gitu. Nah, itu Nah, itulah yang almarhum bukan Faisal Basri. Pada waktu dia membuarkan, Faisal Basri dan Sudirman Said yang malah yang terpelanting. Betul. Kan sempat juga kan rame dia pertemuan dengan salah satu ketua umum partai. Oh, ini kan ada juga disorot, habis itu menghilang dia. Luar biasa begitu ininya, tak tersentuhnya. Pada waktu dia heboh-heboh sempat pula ke wartawan memotret fotonya ada di istana, gitu loh. Waktu gitu zamannya kalau salah Jokowi awal ya, gitu loh. Tapi pertanyaan menarik tadi itu Riza Khalid itu diisukan betul. Artinya dia ada keinginan kayaknya menggeser Prabowo atau gimana? Nah, saya kira gini Pak Eri, Menarik kan juga. memang mereka ini para oligar, para maling-maling uang rakyat ini, para rampok-rampok uang rakyat ini Pak Eri, dia tidak nyaman dengan Pak Prabowo. Oh gitu. Iya. Ya. Termasuk Aguan CS. Ya, nggak nyaman karena mereka nggak bisa atur. Mereka tidak bisa atur, mereka tidak bisa mengendalikan sehingga mereka bisa melakukan apapun di Republik Indonesia ini. Nah, oleh karena itu memang ada langkah yang ini saya dapat informasi ya. Langkah yang bocoran nih. Langkah yang mereka lakukan itu Pak Eri. Pertama, coba dekati Prabowo. Ajak dia berkawan. Ajak dia hengki-pengki. Kompromilah. Apa yang diingin, apa yang diminta, beri gitu. Ternyata mereka berkesimpulan ini nggak bisa. Prabowo nggak bisa pegang. Nggak bisa. Bukan seperti yang ada. Seperti yang Bukan yang dulu, yang bisa ya kan. Iya. Bahkan datang ya kan, bisa dipanggil gitu kan. Terus yang dulu itu. Ini Prabowo ini punya karakter. Prabowo ini nggak bisa. Makanya tulisannya Kisman kan jelaskan bahwa dia dimusuhi Prabowo ini kan dari orang-orang yang tidak mau efisiensi dan mau masalah oligarki ini kan. Nah, oleh karena itu strategi mereka, cuman mereka jangan lupa rakyat juga mengamati ini, awas hati-hati. Kalau memang tidak bisa berkawan, tidak bisa dikendalikan, ya sudah. Tahap kedua Pak Eri, busukkan Prabowo. Iya kan? Gitu ya? Buat dia busuk, buat dia tidak mampu, buat dia jelek. Sekarang ini kan proses terus nih, terjadi nih. Setelah itu langkah ketiga Pak Eri, mainkan rupiah, jatuhkan rupiah sejatuh-jatuhnya. Itu nih, dolar melambung, mereka kunci. Baru setelah itu Pak Eri bilang, gulingkan dia. Gulingkan. Ya kan? Dia mau mengulangi kesuksesan bagaimana menumbangkan Bapak Mertua. 98. Tapi rakyat kan udah sadar sekarang. Ya kan? Asal Pak Prabowo memang betul on the track. Asal Pak Prabowo bersama-sama rakyat. Betul-betul Pak Prabowo ingin memprotek cita-cita dia, keinginan dia jauh sebelum dia jadi presiden. Yang dituangkan di dalam partainya kayak seperti itu. Yang dituangkan dalam pidato-pidatonya. Rakyat mau lapar bersama. Oh gitu ya? Rakyat mau. Komitmennya itu. Komitmen kalau udah jelas, udah Pak. Akibat dari tindakan tegas yang akan diambil oleh Pak Prabowo,
didukung. Nggak, tindakan tegas itu mungkin kita uang susah. Kan mereka akan lari uang macam-macam, dia membuat kita susah. Sehingga kita lapar, rakyat bersedia. Saya kira rakyat bersedia bersama Pak Prabowo lapar untuk perang melawan mereka itu. Iya. Gitu. Cuman kalau Pak Prabowo permisi, Pak Prabowo ini kita takut malah tergulung. Ya, seperti itu. Jadi, tapi saya yakin Pak Prabowo akan tetap dia akan bersama rakyat. Kan dalam video juga yang udah beredar kan, ada perbincangan Pak Prabowo, mereka tidak mau Indonesia ini baik, mereka tidak mau Indonesia ini tampil, mereka tidak mau Indonesia ini jaya, mereka tidak mau Indonesia ini menjadi negara kuat, berdaulat. Kan itu pidatonya Pak Prabowo. Dan saya yakin belum bergeser nih Pak Eri. Strateginya, mungkin taktisnya yang berubah, tapi jangan sampai terkecoh. Ya kan? Luar biasa ini, Ya. apa namanya, informasi tentang Riza Khalid dan kaitannya dengan Prabowo. Ya. Kita nggak tahu, tapi saya yakin demo-demo yang ada ini Pak Eri masih organik. Masih organik ini. Original gitu. Original, nggak, saya nggak. Walaupun mungkin mereka mau mencoba menunggangi dan menumpangi, itu biasa Pak Eri. Tapi yang dilakukan oleh guru besar, dilakukan mahasiswa, betul-betul mau menyelamatkan Indonesia ini bagian sama dengan apa yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi kan sama. Betul. Pak Prabowo ingin menyelamatkan bangsa dan negara ini, gerakan-gerakan mahasiswa, gerakan-gerakan guru besar, keprihatinannya juga sama. Musuhnya bukan antara, jadi bukan musuhnya, saya menghimbau kepada kawan-kawan mahasiswa, adik-adik mahasiswa, musuh kita bukan Pak Prabowo. Musuh kita itu penjahat yang sesungguhnya itu adalah para oligarki, para maling uang rakyat ini yang menikmati selama ini. Itu. Termasuk Jokowi. Ya, itu. Oke, terima kasih Pak Ketua Umum. Kita dengarkan tadi menarik sekali uraian pendapat ya, dari Ketua Umum tentang kasus Pertamina kaitan dengan Riza Khalid dan akhirnya merembet katanya. Dan udah muncul lagi Pak Eri, yang kita kan pernah buat liga-liga. Ternyata setelah masuk Pertamina muncul lagi kan? Ya, ada yang lain, kasus yang lain. Waduh, luar biasa. Kesehatan apa udah macam. SDP macam-macam ya. Oke, terima kasih Pak Ketum dan terima kasih sekalian pemirsa yang sudah menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.